Perkenalkan, nama saya Listra Andrianti Purba, NPM 2193121 dari Agroteknologi A, Universitas Metodis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembibitan okulasi tanaman karet klon PB 260. Yang pertama yaitu tanaman karet merupakan tanaman asli Brasil yang mempunyai nama latin Hevea brasiliensis. Tanaman karet adalah tanaman berumah satu atau monoekus. Tanaman karet atau Hevea brasiliensis Muel ARG adalah tanaman getah-getahan. Dinamakan demikian karena golongan ini mempunyai jaringan tanaman yang banyak mengandung getah atau lateks. Dan getah tersebut akan mengalir keluar apabila jaringan tanaman terlukai. Yang berikutnya yaitu budidaya pembibitan okulasi tanaman karet. Yang pertama yaitu melakukan persiapan lahan, yang kedua melakukan persemaian, dan yang ketiga melakukan pembibitan, dan keempat melakukan pemeliharaan, dan yang terakhir yaitu melakukan okulasi. Yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari klon PB 260. Bentuk dari klon PB 260 yaitu bentuknya pipih, ukurannya sedang, warna dasarnya putih, warna mozaik coklat, dan bentuknya sambung menyambung. Di sini saya juga membuat gambar dari biji karet klon PB 260. Bisa Anda lihat di gambar tersebut. Yang berikutnya yaitu okulasi. Okulasi merupakan salah satu mode penyambungan. Metode penyambungan menurut Ashari ada dua, yaitu sambungan tunas dan sambungan mata tunas. Okulasi sering juga disebut dengan menempel atau budding. Cara memperbanyak tanaman dengan okulasi mempunyai kelebihan dibandingkan dengan stek dan cangkok. Kelebihannya adalah hasil okulasi mempunyai mutu lebih baik dari induknya. Yang berikutnya itu cara okulasi. Yang pertama, mempersiapkan batang bawah. Penyiapan batang bawah untuk okulasi hijau adalah tanaman yang sudah berumur 4-6 bulan atau masih berwarna hijau. Pangkal batang telah berwarna hijau kecoklatan, berdiameter 1-1,5 cm atau sebesar pensil, dan tinggi sekitar 60 cm. Yang kedua yaitu menyiapkan batang entres. Untuk batang atas yang diambil dari kebun entres tersebut dipersiapkan dengan cara memangkas atau memotong kayu entres di atas karangan mata pada ketinggian 90 cm. Pemotongan ini dilakukan pada kayu entres yang telah berumur 1 tahun atau lebih. Tunas-tunasan yang berumur 2-4 bulan setelah pemangkasan dapat digunakan sebagai kayu entres. Yang ketiga yaitu membuat jendela okulasi. Menurut anonim, membuat jendela okulasi dilakukan dengan cara yaitu dengan jendela buka bawah dan jendela buka atas. Yang keempat yaitu mengambil perisai mata entres. Pembuatan perisai mata entres dilakukan dengan cara memotong sekeliling mata tunas menurut ukuran jendela okulasi yang telah disiapkan. Kemudian irislah mata tunas beserta perisai dari kayu entres. Kemudian buka irisan tersebut, jangan sampai bakal tunasnya terlepas atau rusak dan kotor. Yang kelima yaitu menempel dan membalut perisai mata entres. Menurut anonim, menempelkan perisai mata entres dilakukan dengan cara A yaitu dilakukan secepat mungkin untuk menghindari kerusakan. B yaitu perisai mata entres tidak boleh bergesek atau kambium tidak rusak. C yaitu jendela buka bawah dijepitkan ke atas dan jendela buka atas dijepit ke bawah. D yaitu dilakukan pembalutan searah bukaan jendela dengan tali rafia atau pita plastik sebanyak 2 lilitan dan dilebihkan 2 cm dari atas dan bawah jendela agar balutan kuat dan terhindar dari masuknya air hujan. E yaitu dilakukan pada waktu matahari tidak terik. Yang keenam yaitu membuka balutan.
Membuka balutan dilakukan dengan cara A, yaitu dengan menggunakan pisau tajam, dilakukan setelah okulasi berumur 3 minggu. B, yaitu periksa apakah okulasi berhasil dan tetap hidup. Yang ketujuh yaitu memotong bagian atas batang bawah. Pemotongan dilakukan pada ketinggian 5-10 cm di atas jendela okulasi dengan sudut 45-60 derajat. B, yaitu setelah dipotong, bekas pemotongan dioles parafin atau untuk melindungi luka. Berikutnya yaitu pemilihan biji karet. Pemilihan biji dilakukan dengan melihat keadaan biji yang belum berkecambah dan morfologi biji yang tidak cacat. Selanjutnya yaitu persemaian biji. Persemaian biji karet dilakukan di bedengan dengan media tanam tanah pasir. Jarak antara bedengan yaitu 10 cm. Yang berikutnya yaitu pemeliharaan persemaian. Persemaian harus dipelihara dengan baik, agar benih dapat berkecambah dengan baik pula. Pemeliharaan persemaian yang paling penting adalah penyiraman. Penyiraman dilakukan secara teratur setiap sore hari, agar bedengan selalu dalam keadaan lembab dan biji terhindar dari kekeringan. Pemeliharaan persemaian biji karet dilakukan sampai kecambah berumur 21 hari. Selanjutnya yaitu pemindahan bibit. Pemindahan bibit dilakukan saat tanaman memasuki tahap stadia pancing. Pemindahan pada stadia pancing saat kecambah berumur 14 hari atau mengurangi kemungkinan patahnya lembaga dan akar tunggang. Pemindahan setelah kecambah membentuk daun dapat menghambat pertumbuhan bibit di persemaian pembibitan. Sementara itu, kecambah karet yang tidak dipindahkan tetap dilanjutkan hingga kecambah berumur 21 hari. Cara memindahkan bibit karet yaitu dengan cara mencabut tanaman secara hati-hati dan diusahakan agar akarnya tidak putus. Lalu tanaman direndam di dalam air. Sebelum dilakukan penanaman, terlebih dahulu dilakukan pengukuran tinggi batang, panjang akar, jumlah daun, dan luas daun untuk mendapatkan data awal pembibitan. Persiapan media tanam. Sebelum dilakukan pemindahan bibit, lahan yang dijadikan sebagai tempat pertumbuhan bibit batang bawah, tanaman karet terlebih dahulu dibersihkan dari rumput liar. Selanjutnya, tanah dicangkul untuk membuat lubang sebagai tempat diletakkannya polybag. Jarak untuk lubang yaitu 25 x 50 cm. Media tanam polybag yang digunakan adalah 4 macam yaitu tanah dan pupuk kandang 1:1, tanah dan abu 1:1, dan tanah dengan pupuk cair. Percampuran tanah dan media lain tersebut, kecuali tanah dan pupuk cair, dilakukan dengan menggunakan cangkul. Pupuk cair diaplikasikan 3 hari sekali selama pembibitan. Pemindahan bibit. Pemindahan bibit dilakukan saat tanaman memasuki tahap stadia pancing. Pemindahan pada stadia pancing saat kecambah berumur 14 hari akan mengurangi kemungkinan patahnya lembaga dan akar tunggang. Pemindahan setelah kecambah membentuk daun dapat menghambat pertumbuhan bibit di persemaian pembibitan. Sementara itu, kecambah karet yang tidak dipindahkan tetap dilanjutkan hingga kecambah berumur 21 hari. Cara memindahkan bibit karet yaitu dengan mencabut tanaman secara hati-hati dan diusahakan agar akarnya tidak putus. Lalu tanaman direndam di dalam air sebelum dilakukan penanaman bibit. Terlebih dahulu dilakukan pengukuran tinggi batang, panjang akar, jumlah daun, dan luas daun untuk mendapat data awal pembibitan. Di sini saya telah membuat gambar dari pembibitan okulasi kon PB260. Penanaman bibit. Penanaman bibit batang bawah karet di lapangan dilakukan dalam polybag. Bagian akar dimasukkan ke dalam polybag dengan cara menggali tanah menggunakan tangan terlebih dahulu agar akar tidak patah.
Demikian hasil presentasi yang saya buat. Terima kasih.